Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sahabat Bias TV, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi setiap langkah kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa ajaran Islam telah sempurna. Segala peraturan yang ada adalah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menaati peraturan yang Allah buat, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan tersebut, maka baginya dosa. Di antara ajaran Islam yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Peraturannya jelas, koridornya kita semua tahu. Sebuah pertanyaan masuk dalam meja redaksi yang berhubungan tentang masalah ini, hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, saya mau bertanya, apa beda pacaran dan ta'aruf? Apa beda pacaran dan ta'aruf? Mohon penjelasannya, Ustaz. Alhamdulillah bahwa agama Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Walaitsa dzakari kal untha. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang mulia, tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Karena tidak sama, aturannya juga beda. Aturannya juga beda. Oleh karenanya dalam Islam, kata Rasulullah SAW, saya tidak pernah melihat dua orang yang diliputi dengan kecintaan, yang diliputi dengan kasih sayang, kecuali dua orang yang telah menikah. Dua orang yang telah menikah, dan ini tidak ada pada orang lain. Ini tidak ada pada orang lain. Beda hubungan antara orang tua dengan anak. Kasih sayang orang tua kepada anaknya beda dengan kasih sayang antara suami kepada istrinya. Apa yang dimaksud dengan pacaran? Apakah ada pacaran Islami? Apakah dia sama dengan ta'aruf? Pacaran kita kenal hubungan untuk menjajaki seseorang, untuk bersenang-senang ketika masa muda misalkan, bahkan ada yang pacaran yang sudah tua. Apa itu? Bisa makan bersama, jalan-jalan bersama, pegangan tangan, foto-foto bersama. Kita mengenal dengan macam-macam lah, banyak tambahan-tambahan. Bagaimana dengan ta'aruf? Ta'aruf adalah mengenal seseorang. Tapi ta'aruf dalam pengertian yang lebih khusus, kalau ada orang ingin menikahi, seorang laki-laki maksudnya, ingin menikahi putri seseorang, ta'arufnya dengan apa? Maka dia mendatangi orang tua si wanita, atau mendatangi wali, dan ingin melakukan perkenalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melamar. Tujuannya apa? Untuk melamar. Bagaimana dengan pacaran? Apakah tujuan melamar? Maka beda. Maka tidak sama antara pacaran dan ta'aruf. Tapi berlalunya waktu, makna ta'aruf telah mengalami perluasan makna. Ta'aruf itu saya tidak berhubungan langsung kok. Hanya calling-callingan, gombalan-gombalan menggoda. Bahkan kadangkala curhatan yang curahan hati yang kadangkala tidak perlu. Bagaimana Islam memandang ini? Dia telah melanggar koridor syariat, telah melampaui batas, dan Islam menutup segala celah antara hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak halal, yang tidak dalam proses menuju kepada kehalalan, yaitu sebuah pernikahan. Karenanya Rasulullah SAW telah bersabda mengingatkan setiap kaum pria, kaum lelaki, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan setelahku nanti fitnah yang lebih besar bahayanya untuk kaum lelaki melainkan dari kaum wanita. Hadis ini adalah pengingat kepada kita semua. Hadis ini adalah pengingat kepada kita semua untuk berhati-hati, untuk terus mawas diri. Di mana Rasulullah SAW lebih spesifik lagi menjelaskan tentang
bahayanya perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang perbuatan ini akan menjerumus kepada dosa yang lebih besar. Yang kita semua berlindung dari dosa tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha kataba ala ibni Adam. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, menulis bagi setiap anak manusia hadzahu minaz zina, bagiannya dari zina. Adraka dzalik la mahalatah. Semuanya akan mendapatkannya, tidak ada jalan keluar. Mau tidak mau mereka akan merasakannya. Fazinal ain nazar, zina mata adalah dengan memandang. Wa zinal lisan al-mantiq, zinanya lisanlah dengan berbicara. Wan nafsu tamanna wa tashtahi, dan jiwa itu selalu berangan-angan, menghayal dan berhawa nafsu. Wal farju yusaddiqu dzalika kullu wa yukadzib. Maka titik akhirnya adalah kemaluannya yang akan membenarkan atau mendustakan. Yang zina lebih besar. Mata memandang, lisan berbicara, kemudian jiwa berangan-angan, menghayalkan, dan itu akan dibuktikan dengan zina yang paling besar. Bagian tadilah zina, tapi zina kecil katakanlah. Tapi itu adalah pengantar kepada zina yang paling besar. Kemaluannya yang akan membuktikan hal itu benar, dibenarkan, atau didustakan. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Bias TV yang berbahagia, maka kita sadar diri. Pacaran atau ta'aruf, bahkan ta'aruf Islami apapun namanya, jika melanggar kode etik antara hubungan laki-laki dan perempuan, tidak berada dalam koridor syar'i yang jelas, ternyata banyak pelanggaran-pelanggaran. Yang terjadi adalah sebaliknya, jatuh kepada hal-hal yang mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pacaran dan ta'aruf pada asalnya sekarang tidak berbeda, sama saja. Cuman nuansanya yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Al-ibra bil haqaiq la bil musammayat. Patokannya adalah dengan hakikat, bukan sekedar penamaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.